Keris kok takut? Sama kembang takut? Bakar dupa kemenyan takut? Pakai belangkon iket malu? Kan kebudayaan kita nggak kurang tanah suci. Leluhur kita udah wariskan tanah suci. Biaya wisata religi terjangkau, orang-orang mah mau ke tanah sucinya kudu bayar puluhan juta. Kadang sampai antri. Kita mah modal sejuta udah bolak-balik. Minimal umroh ke Pringgondani, Gunung Lawu, Candi Cetho, Candi Sukuh, Candi Borobudur. Tanah suci para leluhur. Rame di media sosial, seorang non-muslim mengajak masyarakat melakukan umroh ke Candi Borobudur. Ucapan ini langsung memicu perdebatan panas. Tapi, kenapa harus menyinggung agama? Keris kok takut? Sama kembang takut? Bakar dupa kemenyan takut? Pakai belangkon iket malu? Kan kebudayaan kita nggak kurang tanah suci. Leluhur kita udah wariskan tanah suci. Biaya wisata religi terjangkau, orang-orang mah mau ke tanah sucinya kudu bayar puluhan juta. Kadang sampai antri. Kita mah modal sejuta udah bolak-balik. Sebuah video viral menampilkan seorang non-muslim yang menyebut bahwa Borobudur seharusnya bisa menjadi tempat umroh budaya bagi masyarakat. Minimal umroh ke Pringgondani, Gunung Lawu, Candi Cetho, Candi Sukuh, Candi Borobudur. Tanah suci para leluhur. Menurutnya, sebelum menunaikan ibadah ke tanah suci, masyarakat bisa berziarah ke tempat suci leluhur di tanah air. Reaksi netizen pun terbelah. Sebagian menganggap ini penghinaan terhadap ibadah umat Islam. Sementara yang lain melihatnya sebagai kritik terhadap dominasi agama yang menggerus budaya lokal. Pernahkah bertanya, kenapa kebaya Hari Kartini atau Abang None Jakarta mulai ditinggalkan, padahal itu bagian dari jati diri kita? Lalu, kenapa makin banyak yang menganggapnya tidak Islami? Salah satu jawabannya ada dalam cara sebagian umat memahami ajaran agama. Contohnya, Surah Al-Maidah ayat 51. Janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia. Ayat ini sering ditafsirkan sebagai larangan untuk berbaur. Akibatnya, apapun yang dianggap berbau barat atau bukan dari Islam, dicurigai, bahkan ditolak. Kebaya dibilang membuka aurat, Kartini disebut feminis liberal, Abang None katanya maksiat. Lama-lama, kita kehilangan budaya kita sendiri. Kalau umroh itu ibadah syar'i, kenapa disamakan dengan wisata budaya? Borobudur itu warisan budaya dunia, bukan tempat ritual agama tertentu. Perlu dibedakan antara tempat budaya dan tempat ibadah. Tapi jangan pula kita gampang tersinggung tanpa memahami konteks. Isu ini sebenarnya bukan hal baru. Dalam banyak kesempatan, budaya lokal seringkali disingkirkan atas nama agama. Bahkan, tidak sedikit kesenian, tradisi, dan peninggalan leluhur yang dianggap syirik. Padahal, banyak tradisi kita yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, tapi menjadi korban generalisasi dan fanatisme. Mestinya kita bisa membedakan antara ajaran tauhid dan ekspresi budaya. Yang menjadi masalah adalah saat agama dipakai untuk mendominasi dan memaksakan tafsir tunggal atas warisan nenek moyang. Lalu, kenapa harus selalu menyinggung agama setiap kali bicara budaya? Apakah agama dan budaya tidak bisa berdampingan? Apakah setiap pendapat dari luar Islam harus selalu dianggap musuh? Dan yang lebih penting, siapa yang paling diuntungkan dari konflik seperti ini? Mungkin sudah waktunya kita berhenti reaktif. Belajar memahami dulu, sebelum menghakimi. Karena bangsa ini dibangun oleh banyak unsur, agama, budaya, sejarah, dan rasa. Kita boleh berbeda keyakinan, tapi tetap bisa menghargai akar budaya kita bersama. Kalau kamu setuju bahwa budaya dan agama bisa berdampingan, klik like dan share video ini. Tulis pendapatmu di komentar, apakah kamu setuju atau tidak dengan istilah umroh ke Borobudur? Jangan lupa subscribe untuk konten reflektif dan kritis berikutnya.